سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan 3 macam sikap kita terhadap syariat-syariat terdahulu. Ambil contoh misalnya di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bolehkah kita tirukan ucapan ini? Itu bukan Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi kita, tapi Nabi Yunus. Itu termasuk ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Itu ucapan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad SAW. Bolehkah kita ikuti? Termasuk ketika Nabi Yusuf mengatakan di hadapan Al-Aziz, Ij'alni khaza'inal ardi inni khafidun alim. Tolong jadikan aku orang yang mengurusi pertanian. Dalam hal ini aku tahu ilmunya, aku bisa dipercaya. Bolehkah perbuatan Nabi Yusuf ini kita contoh, yaitu minta jabatan? Nabi Yusuf minta jabatan kan? Itu. Termasuk Nabi Lut yang punya 2 istri, dua-duanya kakak beradik, dicampurkan dalam satu waktu. Bolehkah kita ikuti? Ya. Kemudian abang yang bawa-bawa mayat adiknya lalu dikubur. Ya, banyak sekali kisah-kisah para nabi, para rasul terdahulu di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Masalahnya, boleh kita ikuti apa tidak? Atau justru harus kita ikuti? Atau justru haram kita ikuti? Ya, ini kan pembahasan yang sedang beliau bahas di bab ini. Ya, di sela-sela pembahasan wa anna Isa Abdullah wa Rasul, bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Jawabannya apa? Masuk ketika Nabi Ibrahim berbohong sambil menunjuk patung besar. Gitu. Berbohong juga dengan mengatakan inni saqim sambil menunjuk dadanya. Aku sakit. Aku sedang sakit sambil menunjuk dadanya. Padahal beliau segar bugar, tidak kurang satu apa. Tidak pusing, tidak meriang, tidak demam, tidak sakit perut, sehat walafiat. Tapi beliau menunjuk dada beliau sambil mengatakan inni saqim, aku sedang sakit. Bolehkah? Jawabannya ada 3. Jawabannya ada 3. Yang pertama, antakuna mukhalifatan li syari'atina, bertentangan apa tidak dengan syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bertentangan? Ya jangan. Seperti Nabi Lut tadi bertentangan kan? Nabi Yusuf tadi bertentangan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, yaitu minta-minta jabatan kepada Al-Aziz, itu bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW yang melarang kita semua, la tas'alul imarah, jangan kalian minta-minta jabatan. Mutlak kini. Bolehkah ucapan Nabi ini dikecualikan oleh Nabi Yusuf? Tidak boleh. Ini bertentangan. Bagaimana bisa menjamak antara dua dalil? Yang satu mengatakan dilarang minta jabatan, yang satu justru contoh Nabi Yusuf minta jabatan. Maka kesimpulan bertentangan. Ambil yang satu, buang yang lain. Mana yang dibuang? Tentu ucapan Nabi Yusuf, karena beliau bukan Nabi kita, bukan Rasul kita. Nabi kita, Rasul kita, syariat kita adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Karena jelas bertentangan. Termasuk Nabi Lut tadi bertentangan. Punya istri dua-duanya kakak beradik, dikumpulkan dalam satu waktu. Kalau tidak dalam satu waktu, tentu boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, antakuna muwafaqatan li syari'atina, ternyata bersesuaian dengan syariat kita. Apa misalnya? Ya banyak sekali lah ya. Banyak sekali, mungkin di atas 90% kan sama seluruh syariat, seluruh para nabi, para rasul, banyak sekali. Ya solat, ya puasa, kita wajib yakin para nabi, para rasul solatnya sama. Dengan dalil mereka semua pernah solat bersama-sama, diimami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ilya, di Masjidil Aqsa. Beliau sendiri yang bicara, tentu kita tidak ragu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, entah berapa ribu. Kalau mengikuti dalil ya kira-kira 124.000 salat berjamaah. Yang menjadi imam adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa seluruh para nabi, para rasul salatnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, i'tidalnya sama, tawaruk, iftirash, menunjuk dengan jari dan seterusnya, karena yang memerintahkan Tuhan yang sama. Tuhan yang sama, Allah Rabbul Alamin. Bacaannya mungkin berbeda. Karena ketika di zaman Nabi Musa misalnya belum ada Injil, belum ada Al-Quran. Di zaman Nabi Isa misalnya belum ada Al-Quran, sudah ada Injil, sudah ada Taurat, belum ada Al-Quran. Adapun gerakannya sama. Mana dalil qarinah ya, walaupun tidak sarih, tapi setidaknya ada qarinah bahwa Nabi tidak mengatakan, wahai para nabi, para rasul, kita solat berjamaah mengikuti tata cara solatku ya. Enggak ada keterangan seperti itu. Artinya seluruh para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, semuanya tahu solat itu ya seperti itu. Setelah takbiratul ihram ya sedekah, setelah itu ya ruku, setelah ruku ya i'tidal, setelah i'tidal ya sujud, setelah sujud ya duduk, dan seterusnya sampai salam. Seluruh para nabi, para rasul sama. Mengatakan berbeda justru harus pakai dalil. Mengatakan sama enggak perlu pakai dalil. Ya, karena sudah ada qarinah, sudah ada petunjuk bahwa sama. Di antaranya tadi ya, saum sama. Kalau ada hari ini orang Yahudi atau Nasrani mengatakan bahwa
enggak ada syariat puasa di agama kami. Dusta, bohong, kadzdzab. Ya. Nabi Isa puasa, Nabi Musa puasa, para nabi, para rasul puasa, kita yakin sekali. Karena kita tidak ragu dengan firman Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Yahudi, Nasrani, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, semuanya berpuasa. Ya. Hari ini tinggal Islam yang masih asli, yang masih murni, yang justru dekat dengan Nabi Musa, dekat dengan Nabi Isa, daripada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, bahkan penyembah Nabi Isa. Ya. Lebih dekat kaum muslimin. Antara Yahudi dengan kaum muslimin terhadap Nabi Musa, lebih dekat siapa? Lebih dekat kaum muslimin. Antara kaum Nasrani dengan kaum muslimin terhadap Nabi Isa, lebih dekat siapa? Kaum muslimin. Ya. Sama antara Rafidah dengan Ahlus Sunnah terhadap Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dekatan mana? Ahlus Sunnah. Mereka simbolnya saja, teriakannya saja mengatakan kami cinta Ahlul Bait, kami berpihak ke Ali, kami kelompoknya Ali. Itu hanya mulut mereka, kenyataannya jauh sekali. Ya. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar pertama kali bahwa ini hari adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, 10 Muharram, maka kami berpuasa. Kata orang-orang Yahudi, kami berpuasa 10 Muharram karena di tanggal ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ini? Apa? Aku lebih berhak daripada kalian. Menghormati Nabi Musa, mencintai Nabi Musa, memuliakan Nabi Musa, aku lebih tahu daripada kalian. Aku lebih dekat dengan Nabi Musa daripada kalian. Aku lebih berhak. Sejak saat itu beliau berpuasa 10 Muharram. Ya. Dan kita nggak usah ikut campur. Berarti Nabi Muhammad SAW ikut-ikutan Yahudi? Ya, nggak usah ikut campur. Urusan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW alasan apa? Bukan urusan kita. Kalau beliau salah tentu sudah ditegur oleh Allah. Kan Yahudi itu walaupun bangsa kera, bangsa babi, kesesatannya luar biasa, kira-kira masih ada benernya nggak Yahudi? 1, 2, 3, 10 ada nggak kira-kira? Ya ada, nggak mungkin salah semua dari alif sampai ya, pasti ada benernya walaupun 1, 2, 3, 5, 7 ya. Itu yang benar. Berpuasa Muharram, berpuasa Asyura 10 Muharram, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, dan hukumnya wajib sebelum turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, Al-Baqarah itu. Sebelum turun Al-Baqarah itu puasa Asyura wajib. Setelah turun Al-Baqarah tadi, puasa Asyura tidak wajib, tapi menjadi sebaik-baik puasa. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah Asyura 10 Muharram. Sebaik-baik solat setelah solat 5 waktu adalah Qiyamul Lail.
Yang ketiga, yang terakhir, ayyakuna maskutan anha fi syari'atina. Nggak tahu kita maskut, ya, nggak ada dalil. Oh ini benar, oh ini salah, gitu. Hanya disebut di Al-Baqarah, di Ali Imran, di An-Nisa, di surat Yasin, Waqiah, disebut bahwa Nabi Ibrahim begini-begini, Nabi Musa begini-begini, Nabi Isa begini-begini, Nabi Yahya, Nabi Zakaria begini-begini. Bolehkah kita ikuti? Sementara Rasulullah SAW diam, ya, nggak ada keterangan itu bertentangan. Beda dengan Nabi Lut nikah dengan dua istri, dua-duanya kakak beradik tadi, kan jelas di ayat, di hadis itu diharamkan. Atau Nabi Yusuf tadi minta-minta jabatan, jelas Nabi mengatakan haram meminta jabatan. Ini di sini Nabi diam saja, ya. Membenarkan juga tidak, menyalahkan juga tidak. Hanya di ayat seperti itu, ya. Seperti Nabi Yunus tadi berada di perut ikan karena kedoliman beliau meninggalkan kaumnya, ditegur oleh Allah setelah undian 3 kali berturut-turut. Jadi naik perahu oleng. Menurut ahli perahu itu mengatakan kita kelebihan beban. Dibuanglah beban-beban yang ada, ya. Mungkin pakaian, mungkin apalah, ya, daripada, kan yang penting nyawa. Udah habis barang-barang, udah nggak ada lagi, udah diceburin. Masih kelebihan 1, ya. Harus ada yang dikorbankan 1. Ya. Atau kita mau mati semua, haram, ya tentu memilih dikorbankan 1. Tentu gak ada yang mau, kan? Saya aja nggak mungkin, kan? Pasti kalau ditanya jangan saya. Maka diundi, entah caranya gimana, diundi. Yang dapat undian nyebur ya harus nyebur. Ternyata yang dapat undian nyebur adalah Nabi Yunus. Setelah orang-orang tahu bahwa undian itu sampai ke Nabi Yunus, mereka minta diulang. Karena ini orang soleh, orang baik, ya, yang lain saja. Sepakat mereka diulang. Diulang dan dibagikan lagi, jatuh lagi ke Nabi Yunus. Sampai 3 kali berturut-turut Nabi Yunus terus, ya, terpaksa beliau diceburkan, ya. Langsung, tentu ini mukjizat, ya, kehendak Allah, dimakan oleh ikan nun dalam riwayat, ya. Nah, di dalam perut ikan inilah beliau mengulang-ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus diulang-ulang. Tidak ada sembahan kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, aku termasuk orang yang zalim. Aku termasuk orang yang zalim. Bolehkah kita ikuti ucapan ini? Sementara Nabi diam saja. Nabi enggak bilang ikutilah ucapan Nabi Yunus misalnya. Siapa yang diuji dengan musibah diakibatkan oleh kesalahan dia sendiri, maka ikuti seperti Nabi Yunus. Enggak ada keterangan seperti itu. Boleh apa tidak kita ikuti? Dalam hal ini ada 2 pendapat. Beliau memilih pendapat was-sahihu annaha syar'un lana. Itu termasuk syariat kita. Itu termasuk syariat kita. Ya, buat apa disebutkan kalau tidak boleh kita ikuti, kecuali ada keterangan dari ayat dan dari hadis bahwa itu enggak boleh. Seperti Nabi Yusuf minta jabatan tadi, ya, untuk menunjukkan bahwa
ada sedikit perbedaan antara syariat kita dengan syariat Nabi Yusuf. Ya. Termasuk ketika Nabi Ibrahim berbohong, mengatakan inni saqim, aku sakit, menunjuk ke dada beliau, sementara badannya, tangannya, kakinya, matanya, perutnya semua nggak bermasalah, nggak ada yang sakit. Berarti kan bohong. Maksud beliau adalah sakit hati, hatiku sakit. Bagaimana seorang nabi, seorang rasul, abul anbiya, khalilullah, khalilur rahman diajak dalam acara penyembahan berhala, acara tahunan penyembahan berhala, gimana nggak sakit? Sakit sekali. Ya, mestinya Nabi Ibrahim yang mengajak mereka untuk menyembah Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah. Ini Nabi Ibrahim yang diajak untuk acara penyembahan berhala, gimana nggak sakit? Pertanyaannya, bolehkah ucapan Nabi Ibrahim ini kita ikuti ketika kita sakit hati diajak untuk berbuat maksiat misalnya, atau seperti tadi misalnya berbuat syirik, kita nggak sanggup menolak. Kalau menolak bisa berabi, mungkin bisa dibunuh, minimal dihajar misalnya. Bolehkah kita ikuti Nabi Ibrahim menunjuk dada kita dengan mengatakan inni saqim? Jawabnya boleh, karena nggak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak menunjukkan ini pertentangan, walaupun Nabi belum pernah, ya. Walaupun Nabi belum pernah, ya. Untuk Nabi Muhammad SAW belum pernah. Nabi Ibrahim 3 kali, ya. Nabi Ibrahim menyesal di akhir umurnya, di akhir hayatnya, menjelang wafatnya, karena pernah berbohong 3 kali seumur hidup. Itu pun bohongnya seperti tadi, bukan saya nggak makan padahal makan, enggak, ya. Artinya kalau dirunut ya nggak bohong, emang sakit, hatinya sakit, ya. Bolehkah seperti itu? Al-jawab boleh, ya. Adapun Nabi Muhammad SAW sekalipun belum pernah. Oleh karena itu ketika Aisyah merengek mohon-mohon kepada Nabi, ya Rasul, jangan bilang kalau aku memilih engkau dan Allah dan Rasulnya, ya, gitu. Kan istri-istri Nabi waktu itu ditantang ketika mereka sebelumnya minta tambahan belanja, merasa kurang cukup, maka ditantang oleh Allah, kalau betul ingin tambahan belanja dikasih, tapi diceraikan, ya. Kalau ingin masih menjadi istri Nabi, ya seperti kemarin-kemarin belanjanya, sabar, pilih yang mana, ya. Aisyah milih Allah dan Rasulnya. Aisyah tidak milih tambahan belanja, tapi Aisyah bisik-bisik sama Rasulullah, jangan bilang ke istri-istri yang lain, ya Rasul, bahwa aku milih engkau, tidak milih belanja. Diterima usul Aisyah? Enggak diterima. Tidak. Aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan, bukan untuk menyembunyikan. Lihat, ya. Nabi tidak mau berbohong. Nabi Ibrahim 3 kali. Masalahnya, bolehkah perbuatan Nabi Ibrahim itu kita ikuti? Jawabnya, was-sahihu annaha syar'un lana. Yang benar bahwa syariat para nabi, para rasul itu adalah otomatis syariat kita. Tentu boleh kita ikuti, ya, sunnah kita ikuti. Mana dalil? Beliau membawakan 2 dalil. Saya kira kemarin sudah, ya. Al-An'am 90 dan Yusuf 111. Allah Ta'ala
Ulaika alladzina hadallah, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Mereka siapa? Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, terus disebut nama-nama itu oleh Allah. Ulaika alladzina hadallah, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Fabihudahu muqtadi, ikuti petunjuk mereka, ikuti petunjuk mereka. Ini dalil. Jika ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atau Ismail atau Ishaq atau Yaqub atau Musa atau Isa alaihi wassalatu wassalam, kita disuruh mengikuti dengan syarat yang dua tadi ya, yang dua tadi jelas ya. Syarat selanjutnya ya, ini enggak masuk di sini. Keterangan itu ada di keterangan tersebut bahwa Nabi Ibrahim begini, Nabi Musa begini, Nabi Isa begini, itu ada di Al-Quran dan Sunnah, bukan ada di Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil. Enggak boleh kalau itu, enggak boleh ya. Bukan kita nggak percaya adanya kitab Taurat, kitab Injil, bukan. Kita percaya 100%. Dosa, kufur kalau kita nggak percaya. Kita tolak karena apa? Karena Taurat dan Injil hari ini, jangankan hari ini, zaman Nabi SAW sudah tercampur dengan ucapan para pendeta, para pastor. Itu masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Ketika Taurat, Injil masih asli, ya tentu semuanya dari Allah, nggak mungkin ada yang salah, nggak mungkin kita tolak. Nah, sekarang kita tolak, harus berdasarkan rujukan Al-Quran dan Sunnah ya. Oleh karena itu, para sahabat, para tabi'in, anak-anak mereka, cucu mereka, cicit mereka, keponakan mereka diberi nama siapa? Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Musa, Isa, begitu ya. Karena apa? Itu ada di Al-Quran. Enggak Qabil, Habil, enggak ada. Sahabat tabi'in anaknya dikasih nama Qabil, Habil, enggak ada. Karena Qabil, Habil enggak ada di Al-Quran dan Sunnah, adanya di Taurat dan Injil. Para sahabat enggak mau. Kalau sumbernya Taurat dan Injil enggak mau. Sumbernya harus dari Al-Quran dan Sunnah, Sunnah yang sahihah tentunya ya. Nah, begitu juga itu sekedar nama ya, sekedar nama Israel misalnya kan. Nggak ada para sahabat tabi'in menyebut kata-kata Israel ya. Bahkan termasuk Israfil enggak. Sudah sering kita bahas ya, bahwa nama malaikat yang sahih itu cuman Jibril, Mikail, Malik, Munkar, Nakir. 5 itu. Selebihnya Raqib, Atid, Ridwan, Israfil, ini tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Kalau Israel justru malah Israiliyat, artinya tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, adanya di Taurat dan Injil. Itu sekedar nama, apalagi peristiwa. Apalagi peristiwa, lebih kita tolak lagi. Ada peristiwa di dalam Taurat atau Injil menyebutkan bahwa setelah terjadi hukuman yang luar biasa kepada kaum Lut, maka manusia tinggal 3 katanya. Nabi Lut dan 2 anaknya perempuan, dua-duanya perempuan.
manusia di muka bumi cuma 3 itu. Ya. Ini kata di Taurat itu. Kemudian kata putrinya 2, kalau begini caranya manusia habis, ya kan? Kalau ayah kita mati, nggak mungkin kita bisa melahirkan. Kita nggak melahirkan dari siapa? Ya, nggak ada orang lain kecuali 3. Maka ayah nggak mungkin menikahi kita. Maka kita bikin ayah kita mabuk. Kita bikin ayah kita mabuk. Maka diberilah khamar, mabuk. Setelah mabuk, lalu menzinai putrinya, dua-duanya hamil, atau punya anak. Ya, segini dahsyatnya cerita seperti ini dikarang oleh para pendeta, para pastor. Ya, cerita yang sangat menarik dan dahsyat. Ya, tapi sangat-sangat menjijikkan. Bagaimana Allah mau mempertahankan manusia di muka bumi harus dengan cara seperti itu? Ya. Tentu kita tolak. Ya. Seandainya ceritanya bagus juga, nggak boleh kita jadikan rujukan. La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Ya. Yang kedua, surat Yusuf, wa qala ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai albab, mempunyai hati, mempunyai pikiran. Mosok pelajaran tidak kita contoh. Kisahnya ini ada pelajaran, ya, harus kita contoh walaupun sepele, ya. Termasuk di surat Yusuf, jangan kalian masuk Mesir dari satu pintu. La tadkhulu min babin wahidin wadkhuluha min abwabin mutafarriqah. Tapi masuklah ke Mesir dari pintu yang berbeda. Apa maksud Nabi Yakub berpesan seperti ini kepada anak-anaknya untuk mendatangi Yusuf yang sudah menjadi pejabat? Belum tahu. Kalau itu Yusuf, mereka belum tahu, ya. Karena Nabi Yakub takut khawatir anak-anaknya kena ain. Kenapa? Karena Nabi Yakub sadar anak-anaknya luar biasa tampannya, tampan, ganteng, cakep. Itu nggak ada apa-apanya loh dengan Nabi Yusuf yang adiknya paling kecil. Gimana Nabi Yusuf, ya? Gimana Nabi Yusuf? Ini abang-abangnya luar biasa, ya. 11 pemuda tampan, ganteng, bergerombol masuk di Mesir, menimbulkan apa kira-kira? Menimbulkan perhatian. Barangkali nggak ada mata yang tidak memperhatikan ini karena luar biasa menariknya. Dan bareng-bareng lagi, besar kemungkinan terkena ain, karena ain itu ada, ya. Tapi nggak usah berlebihan, ya. Takut ain itu nggak usah berlebihan. Sebagaimana hari ini sebagian ikhwan kita berlebihan dalam masalah ain, dalam masalah ruqyah. Ini di ruqyah, itu dagangan nggak laris-laris di ruqyah. Bahkan mobil sering mogok di ruqyah. Ini sudah berlebihan. Ini sudah berlebihan. Ruqyah yang sunnah dicontohkan oleh Nabi SAW mengusir jin, menyembuhkan yang sakit, itu saja. Dagang laris ini itu, anak malas belajar, anak malas sholat,
Jangan diruqyah, pukul. Kata Nabi suruh pukul. Wadribuhunna 'inda asyrin, ya kan? 10 tahun enggak mau salat, pukul, enggak ada. 10 tahun enggak mau salat, ruqyah. Mana ada sabda Nabi begitu? Pukul. Jadi lebih sunnah pukul daripada ruqyah. Ya ini enggak. Anak ngarang menafsirkan sendiri. Dikit-dikit ruqyah, dikit-dikit ruqyah. Ruqyah syar'iyah. Malah ada yang merangsang kaum muslimin untuk supaya keluar dari 70.000 itu. Apa? Minta di ruqyah. Oh, pusat ruqyah syar'iyah. Berarti kan merangsang kaum muslimin supaya datang. Minta di ruqyah kan? Nah, keluar dari 70.000. Enggak benar itu. Kalau mau jujur itu ruqyah bid'iyah itu. Bukan ruqyah syar'iyah itu. Ruqyah bid'ah. Karena merangsang kaum muslimin untuk minta di ruqyah. Kan jangan minta di ruqyah. Minta di ruqyah, berobat dengan kait, tatayyur, tidak bertawakal kepada Allah, itu keluar dari 70.000. Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Salah satu syaratnya tidak pernah minta di ruqyah. Dan ada 3 lagi tadi ya. Ini banyak di surat Yusuf ya. Pesan Nabi Yakub kepada anaknya Nabi Yusuf supaya tidak bilang-bilang bahwa Nabi Yusuf bermimpi melihat apa? 11 bintang, bulan, matahari, semuanya sujud ke Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku melihat 11 bintang, bulan, matahari, semuanya bersujud kepadaku. Nabi Yusuf bilang, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan sekali-kali engkau ceritakan mimpimu itu kepada kakak-kakakmu, abang-abangmu, saudaramu. Bolehkah ucapan Nabi Yakub ini kita ikuti? Ya, jawabnya boleh. Ini enggak berlawanan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Terhadap orang yang iri kita jangan cerita nikmat yang kita peroleh. Wa inna likulli dhi ni'matin hasid. Karena terhadap orang-orang yang punya nikmat ada saja yang hasad. Jangan cerita. Ini nikmat besar sekali dan mimpi ini luar biasa. Bayangkan 11 bintang, bulan, matahari, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Ini nikmat yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Walaupun berupa mimpi, mimpi kan tidak semuanya dari setan, tidak semuanya dari diri kita. Ada satu lagi, apa? Busra minallah, kabar gembira dari Allah. Kan ada 3, ada hadithun nafsi, ada takhwifus syaitan, ada busra minallah. Ini busra minallah. Jangan cerita-cerita, sembunyikan. Keluar hukum dari sini, walaupun ini bukan Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi kita, tapi kan ada di Al-Quran bahwa ketika kita memiliki nikmat, terutama nikmat besar, jangan cerita-cerita ke orang yang kemungkinan besar hasad ke kita. Ya bisa saudara, bisa tetangga, bisa kenalan, bisa keponakan, bisa paman, ya siapa saja. Dalam pergaulan ada saja kan yang iri sama kita, dan insya Allah dari gelagatnya, dari pembicaraannya, dari selentingan sana sini kita tahu siapa orang yang suka hasad sama kita. Rahasiakan. Jangan malah diumbar.
biar meriang sekalian no dia, biar sakit perut no sekalian, biar puyeng sekalian. Nah, jangan ya, sembunyikan nikmat kita. Ini akhlak ya, kecuali terhadap orang yang kita yakin dia nggak iri sama kita, ibu kita misalnya, ayah kita misalnya, atau siapapun sahabat dekat kita yang insya Allah nggak akan ngiri sama kita. Sunnah kita ceritakan ya. Ini kan nggak ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang mimpi itu, tapi karena tidak bertentangan dengan syariat kita dan didiamkan maskut tadi, maka itu menjadi syariat kita. Dan begitu seterusnya, banyak sekali. Bahkan antum pernah dengar barangkali Syekh masyhur Hasan Salman mengeluarkan dari surat Yusuf ini berapa? Hampir 1000 fawaid, hampir 1000. Surat Yusuf itu Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ya kan? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf, Zulaikha dan saudara, enggak ada cerita di situ Nabi Muhammad SAW bersama Aisyah, Khadijah, Ummu Salamah, enggak. Cuma Nabi Yusuf. Kenapa jadi pelajaran? Terbuktilah kaidah ketiga tadi. Kalau tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka boleh kita ambil pelajaran itu. Yang tidak boleh kita ambil sebagai pelajaran adalah yang ada keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa itu bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Yusuf minta jabatan tadi ya, Nabi Lut nikah dengan 2 wanita kakak beradik tadi, itu jelas bertentangan. Waqad tatarrafa fi Isa ta'ifatan. Ini masih membahas tentang Nabi Isa. Ada 2 kelompok yang dua-duanya batil. Yang satu terlalu ke kanan, yang satu terlalu ke kiri dalam menyikapi Nabi Isa. Yang satu terlalu tinggi, yang satu terlalu rendah. Yang satu terlalu meninggikan Nabi Isa, yang satu terlalu merendahkan Nabi Isa. 2 kelompok, dua-duanya kekal di neraka. Apa dan apa? Apa dan apa? Yahudi dan Nasrani. Kita lihat Yahudi dulu. Yang pertama, Al-Yahud kadzabuhu. Orang-orang Yahudi mendustakan Nabi Isa. Faqalu, bahkan mereka mengatakan bi annahu waladu zina. Nabi Isa itu anak zina. Luar biasa kotornya mulut orang Yahudi, diikuti kekotoran ini oleh mulutnya orang Rafidah. Kalau Yahudi mengatakan Maryam itu berzina, kalau Rafidah mengatakan Aisyah ya. Memang Rafidah itu dalam beberapa hal ada kesamaan dengan Yahudi. Karena Rafidah bikinan Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Wa anna ummahu minal baghaya, ibunya itu termasuk pelacur. Innalillah. Wa annahu laisa binabiyyin, bukan nabi. Isa bukan nabi. Wa qataluhu syar'an, dan orang-orang Yahudi itu membunuh Nabi Isa menurut klaim mereka, pengakuan mereka. Syar'an, membunuh Nabi Isa, dan itu syar'i, itu perintah Allah katanya. Yahudi luar biasa, begitu beraninya berbicara.
ay mahkumun alaihim indallah annahum qataluhu fi hukmillahi syar'i. Ini hukum Allah yang harus dijalankan, membunuh Nabi Isa, dan itu secara syar'i. Mana dalil? An-Nisa 157, inna qatalna al-masiha, kami telah bunuh al-Masih Isa. Dengan gagahnya, dengan sombongnya, dengan bangganya mengakui kami telah bunuh al-Masih Isa bin Maryam. Kenapa? Karena itu perbuatan baik, itu syar'i. Gitu. Kalau mereka membunuh Nabi Isa ini karena hawa nafsu, tentu mereka akan diam-diam, nggak akan ngaku. Enggak, kami nggak bunuh Isa. Enggak. Dengan terus terang. Ya. Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam. Kami telah bunuh Isa bin Maryam itu. Wa amma bin nisbati li hukmillahil qadari faqad kazzabu. Adapun yang sebenarnya, yang merupakan takdir Allah, dusta ini, enggak benar. Pengakuan mereka iya. Wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilaihi walakin syubbiha lahum faqatalu al-mushabbaha lahum wa salabuhu. Yang benar mereka tidak berhasil membunuh Isa, tidak menyalib Nabi Isa. Yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa yang sebenarnya diangkat oleh Allah, barrafa'ahu Allah. Siapa yang disalib? Yang diserupakan. Dalam hal ini ada dua versi, ya. Dalam hal ini ada dua versi, orang baik dan orang tidak baik. Versi pertama, orang baik, katanya ya, ini riwayat ini diperselisihkan. Detik-detik Nabi Isa akan diangkat ke langit oleh Allah, beliau mengumpulkan murid-muridnya di situ. Siapa di antara kalian yang akan menggantikan aku? Yang bersedia menggantikan aku, tentu Allah akan rubah wujudnya persis seperti aku. Pakaiannya, wajahnya, rambutnya, perawakannya, dan seterusnya. Tentu dia akan ditangkap dan dibunuh, karena sebentar lagi Allah akan angkat aku. Tidak ada yang berani menunjuk kecuali salah satu yang paling muda, ya. Dan mereka semua memang muda-muda. Ini yang paling muda, mungkin belasan tahun atau 20 tahun. Nabi Isa menghendaki yang agak tuaan, syukur yang paling tua, ya, karena pasti mati. Kalau muda kan istilahnya langkahnya masih panjang. Nabi Isa mengulang lagi, siapa yang berani menggantikan aku? Enggak ada yang berani nunjuk jari kecuali yang tadi, yang muda. Diulang 3 kali, selalu dia. Ya sudah, karena dianya yang mau, sudah. Seketika dia persis penampilannya seperti Nabi Isa. Lalu Nabi Isa diangkat. Nggak lama tentara Romawi datang yang digerakkan oleh orang-orang Yahudi, dan ditangkap tentunya. Ini Isa dibunuh, disalib, dan seterusnya. Ini versi pertama, diperselisihkan kesahihannya. Yang kedua, ini yang lebih sahih, ini bukan orang baik, gitu. Maka Syekh Utsaimin membawakan kisah ini ketika membahas wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu daya, Allah juga bisa bikin tipu daya, dan tipu daya Allah itu sebaik-baik tipu daya. Jadi si Yahudi yang sangat bernafsu membunuh Nabi Isa itu menggerakkan orang-orang Romawi untuk menangkap Nabi Musa, karena mereka orang Yahudi membuat kebohongan bahwa Isa dan Maryam akan merebut tahta Romawi. Ini kebohongan, jelas bohong. Awal mula dilontarkan kebohongan ini nggak ada yang percaya.
Tapi itulah prinsip Yahudi. Ikdzib, 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 ikdzib tusaddaq. Bohonglah, 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 bohonglah. Lama-lama orang akan percaya. Nah, pertama sekali, dua kali berbohong, barangkali orang nggak, terus diulang lagi ketiga kali, ketujuh kali, ke 10 kali, ke ratusan kali. Akhirnya orang percaya bahwa Isa dan ibunya akan merebut tahta Romawi. Nah, orang yang paling semangat untuk membunuh Nabi Isa itu, dia menggerakkan Yahudi untuk mengejar Nabi Isa. Kan Nabi Isa dan ibunya terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menyelamatkan diri. Nah, dia gerakkan tentara Romawi untuk menangkap Nabi Isa. Dia lari paling depan. Dia lari paling depan. Akhirnya sampai ke tempat itu duluan. Detik itu Allah angkat Nabi Isa, dan Allah serupakan orang buruk tadi yang paling semangat membunuh Nabi Isa. Allah bikin persis seperti Nabi Isa. Begitu tentara Romawi datang, yang lihat inilah Isa, ditangkap, dibunuh, disalib dan seterusnya. Ya. Dua-duanya ada di riwayat. Syekh Utsaimin memilih yang kedua ini. Ini aqrab lis-shawab. Ini yang rajih. Ini Yahudi. Yang kedua, An-Nasara qalu innahu ibnullah. Kalau Yahudi mengatakan dia adalah anak zina, kalau Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Wa innahu thalithu thalathatin, dia yang tiga dari yang tiga, yang ketiga dari tiga. Kan ada Tuhan Bapa, Anak, Rohul Kudus, gitu, Trinitas. Wa ja'aluhu ilahan ma'allah, dan mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai ilah bersama Allah. Bukan satu-satunya Allah, bukan satu-satunya ilah. Ilah ada tiga. Padahal ketika mereka pertama kali mengucapkan kalimat ini, kan pasti ada yang mengawali, ya, pasti ada yang mengawali. Entah berapa tahun setelah Nabi Isa wafat, muncul kalimat ini. Allah punya anak bernama Isa, ya. Ketika mereka pertama kali mengucapkan ini, apa yang terjadi? Ada tiga kejadian luar biasa, tapi manusia tidak lihat. Kejadian itu menimpa pada diri langit, gunung, bumi. Langit, gunung, bumi. Ngapain langit? Iya, hampir-hampir mau runtuh. Gunung mau meledak, bumi mau hancur. Anda'au lirrahmani walada. Ketika mendengar pertama kali ada orang mengatakan Allah punya anak, marah, mau runtuh, mau meledak, mau hancur. Itu langit, gunung, bumi, ya. Kita nggak marah, malah ngasih selamat. Nah, pantas nggak? Selamat ya, anak, Tuhan punya anak, ya. Ini nggak pantas sama sekali. Sementara langit emosi, bumi, gunung emosi, kita malah bermesraan, bersalaman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma aqidatuna nahnu fi, bagaimana kita kaum muslimin? Itulah kaum muslimin berada di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal,
Nasrani yang beramal tapi tanpa ilmu. Kaum muslimin berilmu diamalkan, beramal dengan ilmu. Ini kaum muslimin. Termasuk ini, kalau Yahudi habis-habisan mencaci maki Nabi Isa, Nasara habis-habisan menyanjung-nyanjung, mendewa-dewakan, menuhankan Nabi Isa, kaum muslimin berada di tengah. Amma aqidatuna nahnu fi fa nashhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak membeda-bedakan antara para nabi, para rasul. Wa anna ummahu siddiqatun, ibunya adalah wanita yang siddiq, wanita yang benar, jujur. Kama akhbarallahu ta'ala bidzalik, sebagaimana yang Allah kabarkan. Wa annaha ahsanat farjaha, beliau menjaga farjinya, tidak berzina, jauh dari zina. Wa annaha udhra, bukan wanita gampangan jalanan, ya, tapi dipingit, ya, dibatasi. Di zaman Nabi masih ada wanita-wanita yang dipingit. Mana dalil? Idul Fitri, Idul Adha, Nabi menyuruh para wanita ikut datang ke al-musalla, tempat di mana kaum muslimin salat Id, walaupun wanita-wanita yang dipingit. Dulu di negeri kita ini ada wanita-wanita yang dipingit. Lalu ada seorang wanita yang mendobrak ini, nggak boleh wanita dipingit, ya. Wanita ini jadi pahlawan. Padahal di zaman Nabi ada. Ini menunjukkan bahwa adanya wanita yang dipingit, nggak boleh keluar rumah oleh orang tuanya. Ini keburukan apa kebaikan? Kebaikan, bukan keburukan. Ini kebaikan. Kalau toh keluar ya bersama keluarganya, gitu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kesana kemari ya nggak masalah, tetap diperhatikan pergaulannya, ya. Adapun wanita beda, ya. Sebuah kebaikan ketika wanita-wanita itu yang masih gadis-gadis itu dipingit, ya, nanti diserahkan kepada suaminya, kan gitu. Ini sebuah kebaikan. Walakin mathaluhu 'inda Allahi kamathali Adam. Perumpamaan beliau Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Awas, jangan salah faham dengan kalimat ini, karena memang ada ayatnya, ya. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ada ayatnya. Oh, berarti Nabi Isa itu sama dengan Adam. Berarti nggak punya ayah, nggak punya ibu, itu, ya. Ini keliru. Apa yang seperti Nabi Adam, ya kita ikuti penjelasan lebih lanjut dari Nabi SAW. Jangan ada satu kalimat dalam ayat langsung kita simpulkan sendiri. Oh, sama dengan Adam, berarti nggak punya ayah, nggak punya ibu. Adam kan nggak punya ayah, nggak punya ibu, kan ada. Kelompok sesat yang meyakini Nabi Isa itu nggak punya ibu. Kalaupun nggak punya ayah jelas, ya. Khalaqahu min turab, Allah menciptakan hu-nya kemana? Hu-nya ke Adam, bukan Adam dan Isa. Jadi bukan sama persis dari alif sampai ya, tidak ada yang sama, gitu. Apa kun fayakunnya itu, atau tanpa ayahnya itu, ya. Maka dalam penciptaannya manusia ada berapa macam? Masih ingat? Satu, tanpa ayah, tanpa ibu. Dua, tanpa ibu dengan ayah.
3, tanpa ayah dengan ibu. 4, terakhir, dengan ayah dengan ibu. Tanpa ayah, tanpa ibu, siapa? Nabi Adam. Tanpa ibu dengan ayah, maksudnya dengan perantara seorang laki-laki dari tulang rusuknya, siapa? Hawa. Cuman satu orang, ini juga cuman satu orang. Yang ketiga, tanpa ayah dengan ibu, siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam, cuman satu juga. Terakhir, dengan ayah dengan ibu, siapa? Kita semua, seluruh manusia sejagat raya, selain 3 manusia itu. Adakah yang kelima, keenam? Enggak ada. Enggak ada. Kalau ada cerita jangan percaya. Itu keluar dari batu situ tuh orang itu. Tiba-tiba muncul dari danau tuh. Atau apalagi cloning ya. Apalah, jangan dipercaya. Cuman ada 4. Ya. Yang 3 itu cuman ada 1. Adam, Hawa, Isa. Adakah Adam yang lain? Enggak ada. Adalah seperti Hawa yang lain? Enggak ada. Adakah seperti Nabi Isa yang lain? Enggak ada. Tidak ada. Walaupun ulama besar, imam madhab, kiai haji, siapapun, ketika mengatakan ada manusia hari ini yang penciptaannya seperti Nabi Isa misalnya, wajib kita dustakan. Walaupun yang berbicara Imam Syafi'i, Imam Bukhari, wajib kita dustakan. Abdullah raddun 'ala an-nasara, ucapan Abdullah bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah itu menyerang siapa? Menolak siapa? Menampar siapa? Nasara. Wa rasuluh, dan utusannya ini menampar siapa? Yahudi. Ya. Jadi inilah kaum muslimin berada di tengah-tengah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah berikan ke Maryam. Apakah Nabi Isa itu kalimat Allah, firman Allah? Tidak. Kata beliau istilahnya ghairu murad. Kita ikuti penjelasan beliau aja ya. Atlaqallahu alaihi kalimatan, agar kita tidak salah faham. Oh, kalimat Allah makhluk bukan? Kalimat Allah makhluk bukan? Tentu bukan makhluk. Namanya makhluk itu pasti berpisah dari diri Allah, seperti arsy, seperti langit, seperti Jibril, Mikail, kan tidak menyatu dengan diri Allah. Adapun yang menyatu dengan diri Allah bukan makhluk, tangan Allah, wajah Allah, penglihatan Allah, jari Allah, itu bukan makhluk. Termasuk apa? Kalimat Allah. Kalimat Allah kan menyatu dengan diri Allah, keluar dari diri Allah, maka tidak bisa dikatakan sebagai makhluk. Nah, kalau memahami keliru bahaya. Barangkali ini salah satu penyebab kenapa orang-orang Nasara mengatakan Nabi Isa bagian dari Allah, karena ada kata-kata kalimat. Ada kata-kata kalimat. Atlaqallahu alaihi kalimatan, Allah menyebut istilah kalimat li'annahu khalaqa bil kalimati alaihi salam, karena Allah menciptakan dengan kalimat. Ya. Apa kalimatnya? Kun fayakun tadi. Gitu. Jadi tidak boleh difahami bahwa Nabi Isa adalah kalimatnya Allah. Sama dengan Al-Quran dong. Al-Quran kan kalimat Allah. Al-Quran bukan makhluk, berarti Nabi Isa bukan makhluk. Fatal kan? Bukan begitu. Fal hadithu laisa ala dhahirihi, maka hadis di atas tidak boleh difahami secara zahirnya tadi. Idh Isa alaihi salam laisa kalimatan, karena Nabi Isa bukan kalimat. Li'annahu ya'kulu wa yashrabu wa yabulu wa yataghawwatu,
beliau makan, minum, kencing, ya, buang kotoran, wa tajri alaihi jami'ul ahwalil basariyah. Seluruh apa yang ada pada diri manusia biasa ada pada diri Nabi Isa. Cuman bedanya penciptaan itu saja. Tidak dengan perantara ayah, tanpa ayah. Wa Maryam ibnatu Imran. Maryam ini ayahnya siapa namanya? Imran. Jangan salah dengan siapa? Musa bin Imran. Oh, berarti Nabi Musa dengan Maryam kakak beradik. Nah, ini keliru. Jauh sekali kan? Jauh sekali Nabi Musa dengan Maryam. Tapi sama-sama Imran. Maryam binti Imran, Musa bin Imran. Nah, ada orang jahil mengatakan karena enggak faham, oh berarti Nabi Musa dengan Maryam kakak beradik. Ini keliru, salah besar. Kenapa? Karena para nabi, para rasul itu memberi nama anaknya, cucunya, keponakannya itu dengan nama siapa? Dengan nama siapa? Nama nabi-nabi sebelumnya. Ya, ini kembali kepada pelajaran yang sering kita bahas, bahwa pemberian nama itu tidak usah ngarang-ngarang. Cari nama yang aneh, yang belum pernah kedengeran, yang belum ada saingannya. Ya, udah ikuti saja yang ada. Ya. Banyak sekali kan? Ada Adam, ada Idris, ada Nuh, ada Hud, ada Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Tinggal pilih yang mana, banyak sekali. Begitulah para nabi, para rasul. Maka kakeknya Maryam itu memberikan nama anaknya dengan Imran, mengikuti nabi-nabi sebelumnya, keluarga para nabi sebelumnya, yaitu bapaknya Nabi Musa. Maka menjadi sama. Maryam binti Imran, Musa bin Imran. Ya. Begitu pula para sahabat, ya. Para sahabat memberikan nama anak-anaknya, cucu-cucunya, keponakannya, cicit itu dengan nama para nabi, para rasul, para sahabat. Ini sekaligus membantah, menampar hujah Rafidah, karena Ali bin Abi Thalib anaknya banyak. Ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar, ada yang bernama Utsman. Ya, sampai ke Hasan Husain, anaknya Hasan, cucunya Hasan, anaknya Husain, cucunya Husain, banyak yang bernama Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Dari nama-nama itu saja sudah membuktikan bahwa Rafidah berada dalam kesesatan. Bagaimana imam-imam yang mereka sembah-sembah cinta kepada Abu Bakar dan Umar, mereka malah membenci setengah mati Abu Bakar dan Umar. Wallahu a'lam. Iya, ada pertanyaan, silakan.